Selamat malam, nama gue Adam. Kembali lagi di konten Malam Jumat. Mulai dari hal-hal yang berbau negers. Kenapa Pak? Cuma itu sebelah bodoh. Iya. Maaf Pak. Os. Without any further ado, stop sim. The shit is about to go down. Samanya. Guys, check out my new favorite channel. It is so good. Oh my god. Look at it. Selamat malam. Kembali lagi di astrologi di konten 55, di mana kita akan membawakan 55 hal apa saja yang menakutkan dan mengerikan. I love it. Hari ini kita bakal membahas 55 macam konspirasi yang ada di dunia. Yang nomor pertama, Mandela Effect. Jadi Mandela Effect ini bagaimana pikiranmu menipumu ya. Udah ditipu sama orang, sama pikiran ditipu. Oke. Jadi awal mulanya pada tahun 2013 saat Nelson Mandela meninggal ya. Jadi di tahun 2013 banyak orang mengklaim bahwa Nelson Mandela itu udah meninggal dari tahun 80-an di penjara gitu. Tapi orang-orang ini ngeklaim bahwa dia bilang Nelson Mandela tuh meninggal loh tahun 80-an. Bahkan mereka pun ngeklaim kayak gue nonton kok di TV Nelson Mandela tuh udah meninggal di tahun 80-an, bukan di tahun 2013. Oke, jadi dasarnya, jadi setiap alam semesta versi alternatif dari kejadian dan objek akan selalu ada ya. Jadi intinya mereka percaya bahwa di dunia paralel Mandela sudah mati sejak 80-an. Jadi ibaratnya dunia kita tuh kayak multiverse gitu loh. Ada Jadi, dua. ada dua gitu. Malah lebih. Mungkin di dunia ini Nelson Mandela tahun 80-an udah meninggal, tapi di dunia ini 2013 baru meninggal. Kayak contoh satu kasus, Pikachu. Kenapa? Apakah Pikachu di buntutnya memiliki garis hitam atau polos, hanya kuning saja? Nggak ada. Saya nontonnya ada Pak. Anda Nelson Mandela. Nggak ada, yakin gue yang komen, yang nonton ada komen di bawah. Ada gitu. Komen yang kalau emang nggak ada, Entah mengapa ada gitu. nggak ada. Oke, lanjut. Konspirasi. Ada. Nelson Mandela jangan. Nelson itu di saat lo lagi zamannya BBM, terus lu kayak ngelihat mantan lo, update status mulu, akhirnya lu Nelson kontaknya, Nelpon. Delcon aja. Dia lo anaknya blok-blokan. Pernah di blok ya? Anda yang pernah di blok. Padahal nggak salah apa-apa di blok. Nggak salah apa-apa. Pagel anjing. Nomor 2. Ada radar LGBT. Pada tahun 60-an, sebuah teori konspirasi beredar bahwa pemerintah Kanada mempekerjakan seorang profesor untuk mencari bibit-bibit homoseks Gay. dari para aparatur negara. Dipercaya profesor tersebut dikomandokan untuk membuat sebuah gadget bernama Fruit Machine yang merupakan Gaider anjing. Gaider apaan sih? Atau radar pencari LGBT. Nah, dia nyari LGBT anjing. Namun ternyata hal ini terungkap dan terbukti benar. Berarti ini konspirasinya benar. Hingga saudara radar LGBT tersebut, seorang profesor Frank Robert Wakey dari Carleton University yang menggunakan radar LGBT tersebut kepada para pegawai negeri. Jadi itu alatnya bisa mencari orang-orang gay. Nih, alatnya tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya Lihat ya, nih, set, Iya. nyala nih. Enggak berarti. Kalau berarti kalau gay nggak gitu. kalau nggak gini, Iya. set diarahin, gay. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh Anda seperti itu. Nggak boleh. Kita harus menghargai hak asasi manusia. Tapi itu ada di Al-Quran dosa. Anda mau seperti Pompei. Radar itu Iya. di saat lu
pengen dibikinin makanan sama nyokap. Ada ini telurnya mau diradar apa diceplok? Di dada. Mantap. Nggak ada kan? Ada. Apa? Lo tahu. LGBT itu ketika lu ditanya sama temen lu, kok diem aja sih? Lagi bete. Cerdas gua. Yang ketiga. Yang teori konspirasi sentral, jejak kimia misterius di langit. Jika kalian pernah melihat jejak lurus di langit seperti awan menggaris, pasti kalian berpikir itu adalah jejak pesawat. Sebenarnya itu ada teori konspirasinya. Jadi pada tahun ini berawal dari tahun 90 ya. Pihak kepolisian itu kewalahan. Banyaknya telepon dari masyarakat yang ngaku melihat jejak misterius di langit kayak, "Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Ini kok di langit ada jejak ya?" Nora. Orang tahun 90-an. Iya, Nora. Terus kata polisinya, "Wah, nggak tahu dong, nggak tahu. Kan itu langit, bukan jalanan. Saya kan adanya di jalan karena dia polisi." Nggak dalam pembahasan hari. Oke. Tapi tentunya ya, kejadian besar ini tidak dapat dibiarkan tak terjawab selamanya ya. Tiba-tiba seluruh pengamat teori konspirasi dunia masih mengamati fenomena garis di langit ini sampai 10 tahun lebih ya. Mereka percaya bahwa sebenarnya ada sesuatu yang tidak beres dari setiap garis yang melewat di langit. Teori itu mengatakan bahwa jejak itu adalah bukan hanya awan biasa, bukan kayak hasil pembakaran dari pesawat, tapi itu adalah jejak kimia. Ya, jadi itu adalah sebuah eksperimen untuk mengendalikan cuaca dan bahkan untuk mengendalikan populasi di dunia ini. Jadi seperti itu konspirasinya. Padahal menurut saya itu bukan jejak. Apa? Soalnya nggak mungkin jejak ada di langit. Itu ada. Pesawat. Jokesnya sampah. Jokesnya sampah. Anjing. Menurut Anda apa itu putih-putih? Menurut saya putih-putih itu bekas-bekas aftur pesawat. Anda terlalu make sense. Nah, ya. Bagaimana kalau itu ternyata adalah air mani pesawat? Saya tidak berpikiran ke situ. Anda gay. Yang ketiga. Keempat. Yang keempat, salah. Anda Mandela Effect gitu. Mampus. Nomor 4. Nomor 4. Project Sunshine. Sansa. Walaupun terdengarnya sangat cerah sekali ya, tapi ini sangat dark. Jadi dulu teori konspirasi ini dibilang sangat mengerikan. Jadi pada tahun 1956 atau sekitar 3 tahun setelah dimulainya proyek tersebut, diketahui sampel manusia yang dibutuhkan dalam penelitian masih kurang. Wah. Jadi sampel manusia ini adalah bocil-bocil yang dipotong-potong. Bocil ganggu. Padahal tidak bermanusiawi gitu. Perusahaan ini atau korporasi ini ngambilin jasad-jasad bayi kan, Iya. tanpa ada izin dari orang Di tuanya. Amerika. Iya. Jadi diambilin aja buat proyek penelitian karena ini nih. tubuhnya tuh kurang buat penelitian. Ini surat kabar di Inggris di mana dilaporkan kalau ilmuwan Inggris Parah. mengambil bagian tubuh anak-anak di sana tuh dari rumah sakit yang kemudian dikirim ke Amerika Serikat. Mantap. Dalam kasus tersebut diketahui kalau ada seorang ibu di Inggris yang mana kaki dari jasad anak digunakan oleh dokter. Dan teori konspirasi Sunshine ini sudah terbukti bahwa Benar. ada kebenarannya. Jadi pokoknya gitulah. Jadi horor banget. Anak orang dipotong-potong buat pengujian radioaktif. Sunshine itu di saat malu nyuruh beli alat cuci piring. Iya, sabun cuci piring. Terus lu nanya, "Mah, sabun cuci piringnya mau Mama Lime apa Sunshine?" Sunlight. Aduh, gue nggak kreatif Hari ini saya ini. sangat kreatif di video sekarang. Jokes dimakan oleh saya semua, betul. Oh iya, Sunshine. Sunshine itu ketika ibu lu nyuruh ke warung, terus beli sampo. Beli sampo apa? Lifebuoy, jangan. Sunshine. Sunsilk. Edan. Sebenarnya Lifebuoy sih. Sunshine. Pengennya beli Lifebuoy ibunya. Serah ibunya dong. Mantap. Nomor 5. Pernyataan NASA tentang portal yang ada di dekat bumi ya.
pada Juli 2012, NASA mengumumkan bahwa ada sejumlah portal yang disebut juga sebagai titik X di dekat bumi. Sehingga NASA melanjutkan penelitian cara kerja gerbang itu ya. Jadi gerbang itu, si titik X itu ya. Menurut ahli fisika plasma Jack Scudder, titik-titik X itu tercipta ketika medan magnet bumi bertabrakan dengan medan magnet matahari. Mantap. Tapi kita tidak mengetahui kemana portal itu mengarah. NASA kemudian meluncurkan misi magnetospheric multiscale pada tahun 2014 dan akan meneruskan penelitian gejala itu ya. Jadi Scudder juga mempelajari data yang dikumpulkan oleh wahana polar milik NASA yang telah lama beredar di orbit. Melalui analisis partikel berenergi, Scudder berharap dapat secara tepat memperkirakan kapan dan di mana portal-portal itu akan terbuka di masa depan ya. Jadi masih belum jelas gini, apakah akan diadakan misi untuk memasuki portal itu? Belum jelas juga kemana portal itu berujung ya. Jadi ini serem juga, bro. Jadi di luar angkasa yang luas ditemuin portal-portal yang masih tertutup gitu, belum kebuka. Jadi kita nggak tahu nih ini portalnya itu ngarahnya kemana gitu. Terus di dalam portal itu ada apa gitu. Apakah ada jalan pintas menuju warung nasi padang? Mungkin NASA itu di saat teman lu cerita sesuatu terus lu kayak NASA. NASA itu apa? makanan Padang. NASA Padang. Nasi Padang. Hari ini kita cringe sekali. Tapi ini seru sekali konspirasi kita Terus ini. bagus. Apakah Anda ingin kita gali lebih dalam konspirasi ini? Terutama mungkin Anda tertarik sekali dengan konspirasi yang gay itu. Sepertinya Anda. Maaf aja ya kalau nggak jelas. Emang kita tidak pernah mendidik Anda. Karena itu bukan tujuan kita. Benar. Mendidik ada di ruang guru. Mantap. Nggak ada di astrologi. Mantap. Kalau astrologi ada mendidiknya, berbayar sebulan 200.000. Kalau itu astrologi premium. Iya, premium bayar. Mendidik. Sudah ya, segitu aja. Oke, jangan lupa subscribe channel kita, share juga karena membagikan hal baik adalah suatu kebaikan ya, menghibur orang lain. Jadi share lah. Susah banget suruh share, tolong. Subscribe juga. Kalian tahu kenapa kita nggak peduli kepada Anda? Kenapa? Karena kalian juga tidak peduli kepada kita. Nah, I don't give a shit, man. yes. Kita astrologi. Sampai ketemu lagi di konten 55 selanjutnya. Stopnya di sini. Dah lah.